Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pak Prabowo menangkanlah hati masyarakat, hati rakyat semuanya dengan cara mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama. Karena saya rasa masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas, yang lebih berilmu, yang lebih beradab untuk mengisi posisi tersebut. Mengingat Gus Miftah ini digaji juga setara dengan menteri gitu ya kan ya. Digaji dari uang masyarakat, dari pajak yang Anda naikkan 12% sekarang PPN kita ya, yang harus kita bayar sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Baiknya segera dicopot saja. Karena job shaming itu bukanlah hal yang terpuji, hal yang sangat di luar dari contoh yang harus patut ditiru gitu loh oleh masyarakat kita. Apalagi ini adalah isi hati seluruh masyarakat yang melihat seorang ayah yang sedang bekerja dengan cara yang halal untuk anak, istri, dan keluarganya di rumah. Kalau kalian gimana? Setuju nggak? Ada banyak kok, mungkin boleh di-spill kira-kira siapa yang cocok untuk gantiin Gus Miftah. Terima kasih. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Gus Miftah, gue gak tahu lu siapa. Gue gak tahu ilmu lu setinggi apa sampai lu bisa ngata-ngatain orang yang lagi cari rezeki halal. Lu kata-katain depan umum, lu katain goblok. Sekarang lu gantian gue katain, lu yang goblok. Lu bawa-bawa agama lu. Lu sama dia sama-sama dagang. Bedanya dia dagang es teh, lu dagang agama. Kalau lu gak bisa bantu orang, lu gak usah ngerendahin orang itu. Ngerti? Lu mending belajar adab dulu deh daripada lu syiar kemana-mana. Itu lagian orang-orang yang sebelahnya tuh yang pakai peci tuh ya, sok-sok agamais ya. Lu ngapain ikut ketawa? Lucunya di mana gue tanya? Lucunya sebelah mana? Cuman gara-gara gurunya ketawa terus dia harus ikut ketawa gitu. Gak masuk akal sih. Gue gak bayangin sih perasaan tuh bapaknya kayak gimana. Malunya kayak gimana, sakit hatinya kayak gimana. Dia ke situ dari rumah berharap dapat rezeki, bukannya pulang dapat sakit hati. Ngerti? Gue yang bukan siapa-siapanya aja sakit loh gue ngeliat videonya loh. Gimana coba perasaan keluarganya, anaknya. Mau marah juga pasti gak berani kan. Saya pak yang wakilin pak. Saya yang marah sama dia. Gue minta tolong ya, siapapun yang punya kontak tuh bapak yang jualan es teh, kasih tahu ke gue alamatnya, kontaknya, gue harus hubungin ke siapa, kasih tahu ke gue. Gue yang mau kasih rezeki buat bapaknya. Buat Gus Miftah, lu mending belajar dulu deh, belajar adab. Percuma punya ilmu tapi gak punya adab. Lu ngatain dia goblok kan, gue gantian yang ngatain lu goblok, tolol. Di hadapan Allah, penjual es teh keliling bisa jadi lebih mulia ketimbang orang yang menyampaikan ayat di panggung dakwah tapi keblinger. Refleks itu terbangun dari kebiasaan. Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, yaitu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Jadi kalau refleksnya ngucap gablak sama unyang-unyangin pala bini di depan orang banyak, artinya kebiasaan sehari-harinya juga ya nggak jauh-jauh begitu juga. Karena ya teko cuma ngeluarin isi teko nggak sih? Kalau dalamnya air comberan ya nggak mungkin yang keluar malah air zam-zam pak. Pasti air comberan juga yang kotor dan bau. Jadi kalau mulut keluarnya gablak terus makian, umpatan, ya itu gambaran isi kepalanya. Gus, kalau guyon itu ketawanya barengan ya. Tapi kalau sampean ketawa sendiri terus yang diajak bercandanya nggak ikutan ketawa, namanya ngetawain bukan bercanda. Itu ngebully hitungannya. Diketawain berjamaah pula, yang pada ketawa juga sakit sih gua rasa. Sampean asik Gus, asik sendiri. Enteng amat tuh mulut permaluin orang di depan umum.
Kalau ada asatid yang dakwahnya tuh ngeluarin kata-kata kasar, terus ngelesnya kalau ditegur, kamu ngajinya kurang jauh. Bukan kita jamaahnya yang kurang jauh, tapi sampean Gus yang kejauhan. Emang dakwahnya niru siapa sih Gus? Kanjeng Nabi nggak pernah ya ngomong kasar seumur hidupnya. Terus bapak pedagangnya bilang dia kecewa, dia sedih, dia terluka diperlakukan begitu. Dosa yang nggak bisa terhapus meskipun kita udah jungkir balik taubatan nasuha di hadapan Allah itu ya dosa kita ke manusia yang pernah kita zolimin, bener nggak? Kita mesti dapat pengampunan dulu dari orangnya buat dapetin pengampunan Allah. Emang mesti hati-hati bener ya, karena sakit hatinya orang bisa membinasakan kita. Doa orang teraniaya itu makbul, kagak ada penghalangnya. Ya sampean pasti udah lulus lah, bab ini nggak mesti kita ini ajarin. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua untuk selalu berhati-hati kalau ngucap. Apalagi sampean kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan nih. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ibarat benih. Kalau kita nanamnya benih kebaikan, kayak misal suka ngasih pujian ke orang, suka ngasih penghargaan ke karyawan, terus kata-katanya ngademin, ya baliknya kita bakal nuai kebahagiaan dan keharmonisan hubungan. Dan sebaliknya kalau yang kita tabur nih benihnya umpatan, cacian, kutukan, ya kita sama bakal nuainya kebencian, permusuhan, atau penyesalan. Dan setiap kali kita tergoda buat mengumpat, ingat baik-baik nasihat Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya diem. Gus. Tehmu oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Tak bisa dibayangkan apa yang dirasakan oleh si bapak. Dikatain goblok dan itu dianggap lucu, ustadznya ketawa terbahak-bahak. Si bapak berusaha menahan malu mengingat istri dan anak. Memang beliau hanya berdagang menjual es. Dipermalukan di tempat umum, banyak hati yang tergores. Langsung banyak yang bantu, doakan insya Allah bisa sukses. Mungkin tak seberapa keuntungannya, tapi cukup menafkahi keluarganya karena si bapak mencari berkahnya. Alhamdulillah netizen sudah ramai yang open donasi. Ada juga rezeki berangkat umroh dari Ustadz Fahru Rozi. Kepada semua tentu bapaknya bilang terima kasih, karena orang lebih respect sama bapak penjual ST daripada penjual agama yang mengaku orang soleh tapi merendahkan profesi orang dalam candaan yang receh. Saya langsung ingat pesan agama yang mengatakan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah untuk menyempurnakan akhlak, kalau beliau menjadi utusan khusus presiden untuk Memang jualan agama di Indonesia itu bakal lebih laku daripada jualan es teh. Jualan es teh sehari paling cuma dapat 50.000. Itu juga harus diolok-olok dulu sama orang. Tapi kalau jualan agama gak cuma dapat duit, tapi juga dapat jabatan. Seperti kayak Miftah yang baru-baru ini lagi fenomenal karena ngata-ngatain penjual es teh. Dan kalian harus tahu bahwa gaji Miftah sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan agama per bulannya 18,6 juta rupiah. Dan itu belum sama tunjangan-tunjangan lain yang fantastis nilainya. Karena menurut Perpres nomor 137 tahun 2024, gaji dan hak keuangan utusan khusus itu setara dengan level menteri. Kalau dihitung itu mungkin pemasukan Miftah dari negara alias dari uang kita semua bisa sekitar 100 jutaan per bulan. Di luar sana ada rakyat kecil yang susah payah untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, tapi malah diolok-olok sama seseorang yang punya jabatan, yang menduduki jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan agama, yang malah sekarang malah ngajak baku hantam. Dan gue jadi pengen nanya ke lo, emang ikhlas kita ngeluarin duit buat pajak, dan dari pajak itu untuk ngegaji orang seperti Miftah yang menduduki posisi di pemerintahan? Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es. Dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Cenderung menjijaikan, ya. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh.
Salam NKRI. Setelah viral video Gus Miftah menghina, meledek penjual es atau bakul es di acara dakwahnya, seketika itu juga dia dibombardir oleh berbagai macam kecaman, caci maki, hujatan, teguran, baik dari netizen, tokoh agama, public figure, bahkan Pak Prabowo Subianto pun dengan tegas menyuruh Gus Miftah meminta maaf. Setelah adanya semua itu, barulah Gus Miftah meminta maaf, mengklarifikasi. Kenapa Gus? Takut ya kehilangan jabatan sebagai utusan presiden ya? Takut ya kehilangan pundi-pundi uangnya? Hah? Takut kehilangan pamornya, nama besarnya, jadi langsung minta maaf. Sorry tuh saya Gus Miftah, di mata gue menilai permintaan maaf lu tuh nggak tulus, tapi sebuah pencitraan. Kalau emang benar apa permintaan maaf lu itu tulus, lu seharusnya melakukan setelah lu mengucapkan kata goblok tersebut, lu turun, lu menghampiri si penjual es tersebut, nggak perlu lu beli esnya, ya. Lu minta maaf aja di depan ribuan ratusan jemaah yang hadir. Lu minta maaf ya dengan kerendahan hati lu. Tapi apa justru yang lu lakukan? Lu justru melanjutkan dakwah lu yang semakin meledek dengan ngatain cerewet dan macem-macem, membandingkan dengan tukang bakso bawa-bawa perempuan pulang-pulang istrinya hamil. Hah? Terus seketika itu juga lu meminta maaf setelah mendapat teguran. Kelihatan banget itu pencitraannya. Ya Allah Gus Miftah, seperti ini tokoh agama. Gue benar-benar gak habis pikir ya. Dengan segala hormat, saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar segera memecat Gus Miftah, karena dia nggak layak menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama. Justru kelakuan dia tidak mencerminkan orang yang memiliki agama, ya, tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak beradab. Gus Miftah, ternyata lu tuh lebih takut kehilangan jabatan lu, pundi-pundi uang lu, daripada sama Tuhan ya, sama Allah ya. Ya balik lagi yang gue bilang, kalau lu emang takut sama Allah, lu langsung turun minta maaf ya. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah lu dakwah lu yang ngeledek itu ya, lu kan nggak langsung minta maaf, lu langsung tuh memposting perbuatan-perbuatan baik lu yang udah-udah, dengan tujuan mendapatkan simpati dari netizen, dari masyarakat. Tapi ternyata salah. Di mata orang-orang, di mata masyarakat, lu adalah seorang tokoh agama, seorang ustadz yang ria, yang sombong. Karena lu pamer, bukan langsung minta maaf. Paham dong sampai sini Gus Miftah? Dan gue juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menggalang donasi, berempati, bahkan kepada Ustadz Muhammad Fahru Rozi Ansor yang akan umrohkan si penjual es tersebut. Terima kasih kepada kalian yang sudah memiliki rasa empati yang luar biasa. Semoga apa yang sudah kalian lakukan mendapatkan balasan berkah yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai bukti nyata, jika Allah sudah berkehendak, dalam seketika Allah bisa menaikkan derajat umatnya tanpa pernah diduga-duga. Dan dalam seketika juga Allah bisa langsung menjatuhkan derajat umatnya tanpa pernah terfikirkan. Itulah yang terjadi dengan sosok Gus Miftah yang langsung derajatnya dijatuhkan oleh Allah. Dan si pedagang es yang di mata Gus Miftah ini hina, langsung diangkat derajatnya. Percuma punya ilmu tinggi tapi gak punya adab Gus Miftah. Miris banget. Dan termasuk buat kalian-kalian yang ada di sekitar Gus Miftah juga gak punya adab, karena kalian ikut tertawa terbahak-bahak. Salam NKRI. Gua tunjukin orang blunder lagi dan siap bully. Sebenarnya kesalahan Gus Miftah di video itu tuh cuma satu. Bercandaannya sensitif, tapi rekamannya diupload ke publik. Harusnya begituan mah buat off-air aja. Kalau rekamannya tetap mau diupload, jangan ke YouTube. Lucu Flix. Lah bang, itu kan bukan pertunjukan komedi. Iya, tapi kalau kata pendukungnya kan gaya ceramah Gus Miftah emang pakai unsur komedi. Set up punchline, set up kalimat yang mengandung asumsi. Es tehmu diokeh ra? Masih. Asumsi orang ketika Gus Miftah nanya begini adalah, oh bakal diborong nih. Asumsi itulah yang dipatahkan oleh punchline. Ya kono didol goblok.
Komedi itu butuh korban. Kalau korbannya yang lebih berkuasa, status lebih tinggi, itu namanya punching up. Kalau korbannya pihak yang lebih lemah, termarginalkan, itu namanya punching down. Apakah komedi harus selalu punching up? Ya nggak juga. Tapi nonton pertunjukan komedi, itu kayak nonton orang digebukin. Kalau dari awal orangnya udah jatuh, terus lu masih gebukin berkali-kali, menurut lu respon penonton bakal kayak gimana? Gus Miftah kan punya posisi utusan khusus presiden, penuh privilege. Orang kalau punya privilege kayak gitu mah, nggak bakal jualan es keliling kayak gini. Nah ini Gus Miftah habis goblok-goblokin penjual es, dia tambahin lagi pesan moral. Es rapayu tapi awake sehat. Lu kok yo nikmat. Gimana nggak emosi netizen? Awalnya gue mikir gitu, sampai kemudian gue baca postingan abang ini. Gue jadi mikir, kayaknya bapak yang jualan es juga salah deh. Orang lagi hujan malah ditawarin es. Ya digoblok-goblokin lah. Coba tawarin tambang. Kalau jelek tapi terkenal, tapi sombong gimana? Jelek sih tapi terkenal. Contoh, Gus Miftah. Lo tau gak sih yang dia ngeledekin tukang es? Yang dia lagi di atas panggung dia ngetawain. Itu sebelahnya siapa sih yang ketawanya kenceng banget? Itu parah banget tuh siapa? Terus dia minta maaf kan. Pas dia minta maaf itu si tukang esnya dipegangin gini kayak polisi yang lagi mau ngebawa, kayak mengintimidasi gitu loh cara megangnya gitu. Dan kalau nggak viral tuh nggak akan minta maaf sih kalau kata gue. Ingat gak sih waktu pas yang dia ngunyeng-ngunyeng istrinya yang di depan publik itu, yang kepalanya digitu-gituin pakai kerudung loh itu, terus dia bilang dia bercanda. Itu kayaknya aslinya nggak gitu sih. Ada apa sih dengan yang belakangannya Gus gitu loh, yang namanya ada Gus-Gusnya. Agus ya kan. Tidak punya adab. Ini lagi gitu ngatain tukang es. Ya Allah jahat banget, diketawain loh. Bapak S itu diam aja. Lu bisa bayangin, gua waktu pas ngeliat itu gue ngebayangin kalau itu bapak gue. Lu bisa bayangin nggak gitu kalau itu bapak gue gimana rasanya? Jauh sih. Terus dia minta maaf ya. Gue sih sebagai netizen ya, gue nggak akan, gimana ya, kesel gue, ha? Iya makanya, soalnya kan Pak Prabowo kan pernah bilang dia itu paling salut sama yang namanya pedagang kaki lima. Dia salut, gitu. Terus tiba-tiba ini, ya, wah udah sih kelar sih lu. Udah gitu yang kanan kirinya siapa sih tuh yang pakai peci yang ketawanya kenceng banget itu? Ustadz juga apa siapa gue nggak tahu sih. Kacau sih. Tetap aja ya, walaupun itu jalan rezeki, tetap aja sakit hati ngeliat kayak gitu. Dari situ kita bisa lihat karakternya si Gus Miftah itu seperti apa. Masalahnya nggak cuma sekali. Yang pertama istrinya, dia bilang dia cuma bercanda. Yang kedua ini, itu bukan bercanda, orang dia bener-bener ngetawain gitu loh. Dia tidak bisa ngebayangin nggak kalau dia jadi orang itu gimana gitu. Itu jahatnya jahat banget sih, sombong itu sifatnya tuh udah nabrak tata surya tuh kayak kesombongannya tuh asli. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Iki sampinge Miftah sapa? Tek rumangsaku tek ngguyune tek pengen dijejeli ungkal trembes sih ketoke. Ora, kowe ki ngguyu di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Kowe penak ning dhuwur cekakaan nonton bapake kuwi lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu kuwi. Kowe mulai cekakaan koyo ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho. Bayang no Pak, kowe nek bapakmu lho. Kowe mentang-mentang wong sugih, mentang-mentang wong duwe digdaya, ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe kowe. Guyumu iki blas ra penak. Nek kok jejeli ungkal wit juar tek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro hati, sumpah. Aku suka ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tau rasane dicemooh wong, tau rasane dodolan ora payu sedina. Ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene.
Tinggo keluarga. Enek wong tua sing kudu dirumat. Enek keluarga sing kudu dikei. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Kowe menertawakan koyo ngene di atas penderitaan orang. Utakmu ngene ngendi? Juh. Siap si paling ceramah, ada orang lagi dagang digoblok-goblokin, keren. Enteng banget tuh mulut ngomong goblok, udah biasa ya. Gua bocah tongkrongan ngomong goblok biasa di tongkrongan gua sendiri, teman-teman gua sendiri. Ini lagi ceramah depan ribuan orang itu kalau gua lihat ya. Orang lagi dagang es teh digoblok-goblokin. Bapak itu keluar rumah cari nafkah, pulang berharap dapat duit, malah dapat malu. Perasaan dulu waktu ceramah di klub orang mabuk nggak digoblok-goblokin. Oh minuman mahal, tahu harga, iya. Ya elah itu kan bercandaan doang. Lah bubu KW, kita juga tahu yang mana bercanda, yang mana ngerendahin ya. Lagian kan itu ceramah bukan acara lawak. Gue nggak ngelihat Bang Komeng di situ sama Bang Adul ya. Gini itu ketawa kenceng banget kayak penonton bayaran itu. Dibayar nggak sih itu acaranya? Kalau ceramah itu ngomongnya baik-baik, sopan, didengernya enak. Kenapa gue tahu? Karena gue nonton Pildacil. Gue belum pernah ngeliat ada dai cilik ngomong ST-nya udah habis, belum. Jual goblok. No. Buat bapak penjual ST-nya semangat terus mencari nafkah pak. Emang begitu persaingan orang jualan. Terus aja jualan ST itu berkah. Jangan sampai bapak jualan agama. Gus Miftah statusnya itu utusan khusus presiden loh. Ngurusin kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sama bapak-bapak yang jual ST aja begitu. Apa yang lo mau harapin dari posisinya sekarang? Tambah rukun, moral lo tambah baik. Lah ini contoh kok. Mewakili negara kok. Ada masyarakat cari makan, dicandain begitu. Ya itulah gambaran negara kita. Itulah kenapa religius kita nomor 1. Tapi etika dan moral kita nomor bontot. Bagi gua sangat tidak merepresentasikan negara. Apalagi tokoh agama. Orang dagang kok digituin. Direndahin derajatnya di situ pakai bahasa-bahasa. Aduh ampun deh. Sebelahnya ketawa lebar lagi tuh. Coba lu lihat wajah bapak itu. Bayangin lu di posisi bapak itu. Kaget pasti, mentalnya drop di tengah kerumunan digituin. Kalau nggak kuat, besok dia bisa bunuh diri. Negara mau tanggung jawab. Peduli nggak negara? Ya meskipun udah minta maaf secara terbuka, tapi ya nggak pantas lah. Harusnya di posisinya sekarang itu udah paham betul hal-hal dasar adab dan etika bercanda, apalagi terhadap orang-orang kecil seperti itu. Nah ini kembali ke negara. Apa wujud pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang digituin? Berhentikan dong. Masa dinormalisasikannya begini? Tahu nggak contoh orang goblok yang sebenarnya itu gimana? Orang yang ngerasa punya ilmu, tapi nggak punya adab. Orang yang sukanya disanjung-sanjung, tapi malah suka ngerendahin orang lain. Dan yang terakhir, orang yang jualannya agama, tapi malah nggak punya akhlak. Itu orang goblok. Dikira semua ustadz bisa soleh. Yang dihisab pertama kali yaumul qiyamah itu 3 golongan. Yang pertamanya ustadz, kiai, da'i. Tolong bantu saya, terutama dalam faktor keikhlasan. Karena akan ditanya, bagaimana kamu berdakwah dulu? Maka mereka menjawab, kami berdakwah karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzab. Ada kadzib, ada kadzab, itu beda. Kadzib itu sekali dusta, kadzab terbiasa berdusta. Ternyata dibuka filenya, nih ditampakkan, kamu itu ternyata gila popularitas. Kamu itu pergi hanya untuk mencari materi dunia saja, memperkaya diri sendiri hanya untuk cari amplop saja. Itu saya tegaskan sekali lagi, tolong kalau saya kesini jangan pernah berikan saya amplop. Jangan berikan isinya pun, saya akan kembalikan. Tolong jangan berikan, apalagi Anda keluarga saya di sini. Nggak mungkin saya dakwah di keluarga saya meminta sesuatu, mustahil. Anda undang saya, jangan pikirkan apapun. Kalaupun ada sesuatu, saya akan beli tiket sendiri. Saya berangkat sih, supaya hisab saya ringan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah cukupkan bagi saya, gak ada masalah. Yang penting saya ingin hisab saya ringan di hadapan Allah. Lalu saya katakan begini, ya Allah, saya sudah datang ke Tokyo. Datang sendiri, pulang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, nerangin sendiri. Dan saya tidak minta apapun ketika saya datang dan pulang. Maka kalau itu berbuat menjadi kebaikan, maka mohon resapkan pada jiwa sahabat-sahabat saya. Tapi kalaupun belum, mereka hamba-Mu ya Allah, jadikan dan berikan kami kebaikan dalam rahmat-Mu.
Jadikan saya keluarga Anda dan jangan berikan apapun ketika saya datang pada nilai-nilai materi dunia. Anda mencintai saya, maka sayangi saya dengan doa-doa Anda. Itu poinnya. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Kamu bisa cariin aku orang juga ya? Oh, tak screenshot ya bang ya? Screenshot. Kenapa dia nih bang? Kalau kamu ke timur, antarin dia duit 300 juta. 300 juta bang ya? Aku cari, mulai besok aku cari orangnya bang ya? 80, 90, 100. Genap ya pak ya? Iya genap bang. Hah? Saya tidak menyangka kalau saya tidak akan. Aku ngaku ustadz, panggilannya ghost, tapi bicaranya bikin hati terhentus. Lihat penjual es teh langsung dihina, padahal hidup orang itu gak main drama. Bilang goblok, lupa adab manusia, bukannya mengayomi malah nista sesama. Apa ini contoh seorang berilmu? Kalau begitu apa bedanya sama penghujat semua? Gandeng viral, stikermu iki dikletek kabeh. Ora ngurus panutan kok kaya ngono, ora kena dinut. Waktu adalah uang. Jika cari uang, aja ngrusoi. Aja ngrusoi, Gus. Gandeng viral kletek Gus iki, Gus. Kletek. Wis ora enek poster-poster meneh iki. Kletek.